Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Eka Wicaksana dalam series belajar pemrograman web framework. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai cara membangun API di sesi pertama, yakni untuk menginput data dan melihat data dari database dengan menggunakan Laravel API. Pada pertemuan kali ini masuk ke sesi 2, yakni kita akan membuat API untuk mensunting data dan menghapus data. Polanya sama seperti sebelumnya. Kita pakai project yang sebelumnya aja biar lebih kelihatan bahwasanya kita bikin suatu REST API CRUD ya, teman-teman. Oke, flow-nya sama aja seperti yang kemarin. Jadi kita ngodingnya itu di routing, terus controller, dan seterusnya. Dan kita akan coba melanjutkan untuk project sebelumnya, gitu ya. Nah, pada tahap ini kita akan coba membuat sebuah fungsi untuk mengsunting data. Kita harus ibaratnya membuat routingnya terlebih dahulu. Karena kita akan sunting data, kita harus menggunakan HTTP method put. Caranya kita root di sini, terus put. Nah, di sini kita bikin URL-nya. Karena untuk shooting data kita tidak bisa sekaligus ya teman-teman. Jadi kita harus spesifik bahwasanya saya pengen menshooting data dengan ID 1 atau 2 dan seterusnya. Maka kita harus sebutkan si ID-nya gitu di sini. Maka caranya itu masukkan linknya, misalkan produk slash kurung kurawal buka ID kurung kurawal tutup seperti ini. Nah, ini si ID ini adalah suatu parameter nanti yang akan kita jadikan patokan. Saya ingin mengupdate data produk yang memiliki ID 1 misalkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya sama seperti yang di atas, kita masukkan controllernya, class. Nah, di sini saya akan membuat sebuah function dengan nama update. Seperti ini. Ini cukup kita save. Selanjutnya kita akan ke controllernya. Produk controller. Oke, di sini kita akan mencoba membuat sebuah function update. Public function update. Seperti ini terlebih dahulu. Nah, karena kita update, otomatis ada data yang harus berubah ke database. Gitu ya. Jadi kita ibaratnya mengambil inputan dari user dan dengan patokan ID tadi, kita akan mengupdate data tersebut gitu. Berarti seperti halnya untuk input data, kita harus masukkan sebuah request. Nah, request ini yang akan menampung inputan dari usernya. Itu kalau misalkan kita nggak ada request, maka apa yang mau yang diubah gitu? Kan tidak ada. Maka harus ada request. Nah, selanjutnya ada parameter ID. Parameter ID ini sama halnya seperti di API.php, di mana ada kurung kurawal. Kalau misalkan di sini ID, alangkah baiknya di sini juga ID di konturnya. Tapi sebenarnya nggak harus sih, nggak harus sama persis. Asalkan ada urutannya. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin lebih dari satu parameter, misalkan ada name atau apapun, terus di sini harus juga ada parameter lagi, koma, misalkan name. Tapi dalam kasus kali ini, kita ini tidak perlu. Ini kita hapus saja. Dan ini kita hapus juga. Kita save. Jangan lupa. Terus, nah kita sudah buat seperti ini. Seperti halnya input data, kita harus memvalidasi inputan dulu dari usernya. Kita copy saja yang store, biar lebih cepat. Nah, ini kita copy. Terus, kita paste. Selanjutnya sama halnya seperti ini juga. Ada pasti kondisi ketika inputannya tidak sesuai dengan kriterianya gitu. Kita validasi seperti ini. Nah, selanjutnya membedakan antara
input dan sunting atau update, di sini kita harus melakukan sebuah query update yang mana harus berpatokan dengan ID-nya. Karena query update itu menggunakan kondisi, maka kita harus pakai where gitu. Berarti kalau di sini maka product titik 2 where. Gini. Misalkan where apa? Kalau misalkan yang mau dicari itu ID, maka harus ID. Where kalau ini ID kolom di tabel produk, terus ini ID inputannya atau ID si parameter ini. Gitu. Nah, selanjutnya apa saja yang mau diupdate? Nah, kita bisa misalkan update ini kurung siku bentukannya array, maka kita sama aja seperti yang di sini. Yang di sini kita pakai ini dulu. Kita tampung dulu inputannya. Kita copy saja dari yang store. Terus sama ini juga inputannya kita ambil ya ini. Nah, karena yang store itu dia pakai create, nanti sedangkan untuk yang update kita pakai update. Nah, ini kita hapus yang kurung sikunya, kita paste gini. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita kasih notifikasinya. Kita kasih notifikasi, samain saja dengan seperti ini. Nah, terus kalau misalkan dia itu berupa update data, status code-nya harus 200 atau 201. Sebenarnya itu tidak ada aturan baku ya teman-teman. Kita bisa masukkan 200 atau 201. Tapi karena ada, saya pengen ngasih ciri gitu, bahwasanya ada perubahan data dari database-nya, maka angka baiknya saya pengen pakai 201. Tuh. Sebenarnya nggak masalah sih. Nah, terus kita masukkan JSON-nya kita ubah gini, biar bentukannya array. Gini, kalau yang di pertemuan kemarin yang offline, pakainya array ya. Sebenarnya sama aja. Ini, misalkan data berhasil disunting. Save. Seperti itu. Ini nggak masalah kalau misalnya ada garis bawah seperti ini. Sebenarnya ya, bisa-bisa saja. Oke, ini sudah saya buat, terus sudah saya buat juga routingnya seperti ini. Maka kita akan mencobanya di Postman atau di Insomnia atau di apapun task lainnya ya teman-teman. Kalau misalkan kita pakai Postman, oh iya saya sepertinya ada kurang sedikit. Nah, ini kan kondisi kalau misalkan si data ID-nya itu ada ya dari database. Bagaimana jadinya kalau misalkan target yang dituju tidak ada gitu. Maka kita harus melakukan sebuah validasi terlebih dahulu. Caranya itu cukup seperti ini. Produk atau kita buat suatu variabel misalkan cek data gitu ya. Nah, di mana kita harus mengecek si apakah data si dengan ID 1 itu tersedia di database atau tidak. Nah, caranya produk titik dua kali find. Nah, seperti ini. Oke, bisa. Kita misalkan terus selanjutnya kita if cek data. Nah, gini. Maka ini ibaratnya kita harus memastikan bahwa oh si ID ini ternyata ada di database, maka kita bisa melakukan query update. Berarti ini kita cukup ke atas saja. Nah, gini. Jadi ini si query update ada di dalam if-nya. Nah, kalau misalkan tidak ada, maka kita harus membuat notifikasi not found. Seperti itu. Dengan status code-nya 04. Nah, ini kita ganti misalkan data produk
tidak ditemukan, misalkan ditemukan, yang dimana dia status code-nya itu 404. Oke, ini sudah. Kita coba save dulu. Nah, kita kondisinya itu di database kita punya ID 1 dan 2, di mana ID 1 itu Sabun Lifebuoy, sedangkan ID 2 itu Cici Tato. Nah, kita sebelumnya kita akan membuat kasus yang salah dulu, di mana kita harus mengambilkan sebuah uh, notifikasi bahwasanya datanya tidak ada gitu, atau data produk tidak ditemukan. Nah, ini pakai apa saja ya, bebas ya. Hanya deh yang REST API. Ini saya buat request baru. Saya kasih nama misalkan Sunting data produk. Ini di enter. Nah, pastikan karena saya pengen update data, maka saya harus membuat sebuah inputan put. Terus masukkan, oh iya, kita belum menyalakan si PHP Artisan Serve-nya ya. cd projects, saya masuk ke folder project-nya, example app. Apakah benar? Example app benar. Nah, terus kita harus melakukan sebuah komen untuk menyalakan si servernya. Cara seperti ini. Nah, ini muncul. Oke, server sudah dinyalakan, maka kita cukup di postman-nya itu localhost 28.000 slash product slash, misalkan saya pengen pakai ID 3 karena kan ID 3 tidak ada di database. Nah, selanjutnya kita masukin query-nya. Nah, ini pakai yang raw, kemudian pakai yang JSON, misalkan. Biar kelihatan kita kayak gini. Kita kecilin aja dulu, zoom out, zoom. Nah, gini ya. Tadi itu ada namanya itu name, price, tipe, sama expire at. Name kayak gini, name misalkan namanya itu Garin, contoh aja. Terus kemudian saya punya ada price, harganya berapa, harganya misalkan 5.000. Terus masukkan juga type-nya, karena tipenya makanan, makanan saja. Terus ada expired at. Yang mana samain aja deh, atau asal aja nggak apa-apa. Gini misalkan. Nah, di sini saya akan coba mengsunting data dengan ID 3 dan ini inputannya. Tapi yang terjadi adalah harusnya tidak bisa notifikasinya karena kita tidak memiliki data dengan ID 3. Kita coba send. Font title. Nah, apa ini? Cek dulu ya. Not found. Localhost produk 3. Localhost titik 2. Kita cek dulu. Di routingnya sudah benarkah? Produk controller update. Class update. Alamatnya tidak ditemukan. Oh ya, karena kita pakai API kita harus gini. Nah, di mana
harus ada prefix API. Nah, selanjutnya kita klik send. Nah, muncul notifikasi bahwasanya data produk tidak ditemukan karena ID 3. Nah, sekarang kita coba karena yang ada, misalkan ini ada ID 2. Kita coba ini ganti 2. Nah, harapan kita data si Citato tadi diganti menjadi margarin. Kita send lagi. Data berhasil disuntik. Selanjutnya coba kita lihat di database. Data ini Citato, kalau misalkan saya refresh, masih Citato. Data berhasil disunting, tapi dia tidak masuk ke database-nya. Kita coba ini, kita daidam. Oh iya, ketika teman-teman mengalami kendala error atau apa, teman-teman bisa melakukan sebuah konsol atau loggingnya itu pakai daidam. Kita pastikan cek data gini, akan muncul data dengan ID 2. Ini cara testing ya teman-teman. Nah, sepertinya saya salah database. Database-nya coba kita cek dulu. .env dia pakai REST API Laravel, sorry. Saya pakai database REST API Laravel. Tadi saya masukkan ini data products apa ya. Nah, ini margarin tadi. Kita coba ganti lagi ya. Misalkan saya pengen ganti ID yang satu dengan misalkan minyak goreng. Misalkan ini minuman deh, minuman Pocari Sweat. Pocari Sweat. Dimana harganya 10.000, tipenya minuman. Nah, SPT gini aja. Nah, kita jangan lupa kita matikan si daidamnya. Ini kita matikan, daidam kita save. Kemudian kita coba akses lagi. Harusnya data dengan ID 1 di tabel produk di database REST API Laravel akan ganti jadi Sweat. Kita send. Data berhasil disunting. Nah, kita coba database-nya. Nah, database-nya sudah terganti menjadi Pocari Sweat seperti itu. Nah, itu untuk sunting data. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat fungsi untuk menghapus data berdasarkan ID. Caranya cukup mudah dan sedikit sih codingannya. Sama, flow-nya sama. Kita ketika ngoding tuh kita harus ibaratnya bolak-balik antara root terus ke controller gitu-gitu. Kita hapus saja biar gak bingung. Nah, di sini kita akan coba masukkan root .2 direct. Nah, karena kita akan menghapus data di suatu tabel gitu ya. Nah, kita bisa membuat sebuah alamat yang sama. Misalkan ID gini. Nah, ini nggak akan bentrok. Nggak akan ke override istilahnya. Atau ketimpa. Gini. Nah, misalkan saya pengen buat sebuah fungsi namanya destroy. Gini. Nah, di mana saya punya alamat yang sama nih. Untuk yang sunting data dengan hapus data sama. Nah, itu gimana? Apakah akan clash atau gimana? Nah, ini nggak aman-aman, teman-teman. Ini aman, jadi nggak ada masalah. Karena apa? Karena kita mempunyai HTTP method yang berbeda. Seperti itu. Kita sudah buat si routingnya, kita save. Selanjutnya kita akan coba ke controllernya, kita akan buat sebuah fungsi dengan nama destroy. Public function destroy. Seperti ini. Yang mana kita harus memasukkan sebuah parameter ID di sini, di dalam kurungnya.
Nah, selanjutnya, karena seperti sunting, kita harus melakukan sebuah pengecekan terlebih dahulu gitu. Apakah ada data dengan ID sekian? Kalau misalkan ada, kita akan melakukan sebuah proses hapus. Kalau misalkan tidak ada, maka kita akan buat notifikasi seperti di atas tadi. Data produk tidak ditemukan, seperti itu. Caranya sama, kita biar cepat aja. Ini kita copy yang ini, yang cek data, kita masukkan ke sini. Kemudian kita lakukan if, cek data. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah query delete. Tapi sebelumnya kita buat notifikasi ini, kita kopas saja. Sama halnya seperti yang sunting. Ini kita taruh di bawah. Setelah if, nah di dalam if kita masukkan sebuah query database dengan produk titik 2 delete. Gini, popular ID. Seperti itu. Nah, ini cukup begini aja. Ini otomatis mengecek sebuah kolom ID. Atau teman-teman juga bisa sih seperti ini, misalkan, oh saya pengen ngeceknya nggak berdasarkan ID Pak, saya pengen ngeceknya berdasarkan misalkan tanggal kedaluarsanya misalkan. Bisa aja, caranya seperti ini. Produk, where, misalkan expired at. Nah ini berarti ini harus ada inputannya, misalkan expired at gitu ya. Itu bisa. Terus melakukan sebuah, misalkan delete. Nah ini juga bisa. Kalau misalkan teman-teman mau spesifik, misalkan nggak cuma ID-nya, nggak cuma berdasarkan ID, teman-teman juga bisa melakukan delete berdasarkan expirednya, terus misalkan berdasarkan tipenya dan sebagainya, itu bisa. Tapi dalam kasus ini kita akan coba gini aja, ini hapus. Nah, terus kita akan masukkan notifikasi. Nah, notifikasi bahwasanya data berhasil dihapus. Data berhasil dihapus. Karena misalkan di sini bebas sih mau pakai 201 atau 200 sama ke 200 saja. Kita save. Karena tidak ada proses perubahan data dan penambahan data. Alangkah baiknya pakai 200. Kita save. Jangan lupa. Terus kita buat sebuah request di Postman-nya. Yang mana kita add request. Tapi yang sebelumnya alangkah baiknya, ini kan masih merah nih. Yang sunting masih ada titik oranye ini, kita save ctrls. Nah, ini jadi berubah nih, jadi put. Biar lebih jelas saja. Misalkan yang lihat masih merah juga. Yang input masih merah juga, kita coba save. Harusnya sih bisa, mungkin udah salah ya. Jadi ini dia gitu, di save aja. Ini kan udah berubah nih, HTTP metode jadi pakai yang put. Nah, di sini kita akan buat sebuah request baru, namanya misalkan hapus data produk. Seperti itu. Terus kita masukkan HTTP metodenya pakai .delete dan linknya sama seperti sunting. Ini. Nah, seperti itu. Nah, dalam kasus ini kita akan coba untuk menghapus data yang tidak ada ID-nya gitu. Misalkan saya pengen menghapus data dengan ID 3. Maka cukup sini seperti ini. 3 dan kita send. Nah, data produk tidak ditemukan. Kalau misalkan kita hapus ID 1, ini masih ada nih yang buka request, kita hapus yang buka request-nya dengan ID 1. Maka kita klik send. Apakah akan muncul? Oh, ini ada yang salah codingannya. Bentar. Visualize. Using this not function. Using do this when not is context. Ya, ada salah. Coba kita cek dulu.
view. Kita kemudian yang salah yang di sini ya nih. Berarti bukan delete. Harusnya sih destroy. Kita save. Apakah bisa? Setelah saya pakai delete. Oh, data berhasil dihapus. Ternyata pakai destroy, teman-teman. Kalau misalkan kita pakai destroy, bukan pakai delete, sorry. Coba kita pastikan data si ID-nya bukan hilang. Kita refresh. Nah, hilang. Nah, ini oke, recap-nya itu ketika kita melakukan sebuah sunting data, kita harus memastikan bahwasannya inputannya sudah benar, sudah sesuai dengan standar dari inputannya atau dari database-nya. Terus kemudian divalidasi juga. Kalau misalkan datanya itu tidak ada, maka kita harus memvalidasinya gitu. Atau tidak sesuai dengan kriteria, kita harus memvalidasinya. Nah, selanjutnya itu kita dicek dulu datanya itu sebenarnya ada nggak sih di database gitu. Kalau misalkan ada, maka kita bisa melakukan query update. Dan kalau misalnya tidak ada, kita harus kasih tahu ke usernya bahwasanya data terbaru tidak ditemukan seperti itu. Selanjutnya ketika kita melakukan hapus data, pastikan bahwasanya kita cek juga data ini ada atau tidak gitu. Kalau misalkan ada, maka kita bisa melakukan proses hapus. Nah, kalau misalkan tidak ada, kita harus melakukan notifikasi ke user bahwasanya data tidak ditemukan. Jangan sampai ketika datanya tidak ada, maka nggak ada timbal balik ke usernya. Sehingga si user itu jadi bingung nantinya. Seperti itu. Sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.